Cek 1 2, iya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada yang terhormat, moderator pada pagi hari ini, Dr. Ria Sri, spesialis jantung pembuluh darah. Panelis pada pagi hari ini, Dr. Ahmad Yusri, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, dan Dr. Ria Sri, spesialis jantung pembuluh darah dari Rumah Sakit Kanujoso, Jatiwibowo, Balikpapan. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini, untuk dokter, moderator, dan panelis juga rekan sejawat, Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini dalam acara sharing session ke-7 SMA Jantung dan Pembuluh Darah RSKD dengan topik manajemen of malignant ventricular arrhythmias dan ACLS 2021 update. Saya menyambut dulu rekan-rekan, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua, dan untuk rekan-rekan yang belum join dapat diingatkan untuk join di grup ID. Share saya sudah share, dan di beberapa grup yang lain. Semoga bermanfaat pada sharing hari ini. Baik, untuk memberikan waktu, kita mulai saja materi pada pagi hari ini. Yang pertama, kita buka dari sebuah case, yaitu adalah case seorang laki-laki 60 tahun yang datang ke rumah sakit dengan typical chest pain sejak 4 jam sebelum masuk rumah sakit, ya. Pasien chest pain menembus ke belakang, menjalar ke tangan, keringat dingin, ya, typical chest pain. Dan kemudian blood pressure-nya 100/60, heart rate-nya 75 kali per menit, RR-nya baik, saturasinya juga baik. Dia datang dengan EKG seperti demikian. Kita bisa lihat di inferior, di inferior lid 23 AVF ada ST elevasi, juga V7 V8 V9, dan juga di posterior. Ya, ini kita lihat, dan juga di AVR, V3 V4R. Nah, dalam beberapa menit kemudian ada evolusi, kita lihat tampak ada EKG semacam ini yang kita bisa lihat. Nah, oke. Dan kemudian beberapa menit kemudian evolusi lagi EKG-nya yang kita tampak yang seperti di sebelah kanan bawah. Maaf, ini annotate saya buat dulu supaya bisa lebih jelas terlihat. Laser pointer. Oke, sebelah kanan bawah. Nah, oke, ini untuk trigger case pembahasan pada hari ini. Ini kira-kira case-nya berbahaya atau malignan atau benign, atau ya ini biasa aja ditemukan pada serangan jantung, pada STEMI. Mungkin kita buka polling sedikit sebentar, 10-15 detik, untuk kita bisa tahu ini kira-kira familiar nggak teman-teman untuk melihat EKG ini adalah benign atau malignan. Ya, ada yang sudah menjawab. Silahkan yang mau menjawab lagi. Iya. Oke. Oke, mungkin masih pagi ya. Belum semuanya bangun. Nggak apa-apa, kita share aja polling result-nya nih. Ternyata 100% jawabnya malignan, ya. Pun belum semuanya menjawab, nggak apa-apa. Tapi yang menjawab ini udah baik sekali, terima kasih yang sudah menjawab. Jawabannya adalah memang malignan atau berbahaya. Kita stop share dulu. Nah, kita bisa tahu nih malignan. Kenapa malignan? Karena ini adalah sebuah hal yang gambaran EKG tadi adalah sebuah repetitif PVC atau PVC yang adanya berurutan. Dan kita belum tahu nih sustain atau non sustain, ya, atau kurang dari 30 detik atau lebih dari 30 detik VT-nya itu. Bisa jadi VF nanti, ventricular fibrillation, kalau tidak tertata laksana dengan baik. Nah, nanti kita bicarakan apa itu PVC, VT, dan VF-nya. Ini menjadi penyebab sudden cardiac death dari 50% seluruh cardiac death, sekitar 300.000 death di US, ya, setiap tahun. Ini karena malignant ventricular arrhythmia dan butuh tata laksana segera. Nah, ini mekanismenya ventricular arrhythmia ini karena adanya abnormal impulse formation. Pembentukannya abnormal bisa karena abnormal automaticity, ya, otomatisitas yang tidak normal karena sel tersebut tertrigger secara otomatis lebih cepat dari seharusnya. Kemudian bisa karena abnormal tadi increase, ataupun otomatisitasnya abnormal, ataupun tertrigger setelah repolarisasi tapi sebelum komplit repolarisasi. Jadi sebelum sel tersebut istirahat secara maksimal, sudah ada trigger lagi yang menyebabkan depolarisasi lagi.
early after depolarization atau late setelah depolarisasi, tapi belum komplit repolarisasi. Nah, itu bisa menyebabkan aritmia. Ataupun ada siklus yang tercetuskan oleh ventricle yang sifatnya tidak ada ujungnya, muter-muter terus dalam ventricle, contohnya re-entry. Ini contohnya pada substrat atau otot jantung yang iskemia atau infark yang mencetuskan gelombang listrik yang muter-muter terus di ventricle menyebabkan bentukan ventricular arrhythmia. Nanti kita lihat jenis-jenisnya. Nah, ini spektrumnya mulai dari PVC, ini bisa benign, malignan, yang VT, ini bisa stabil ataupun tidak stabil. VF, kalau VF pasti tidak stabil. Nah, mulai dari PVC atau premature ventricular contraction, kita bisa lihat, ini definisinya apa yang tadi disebutkan di depan. Contoh kasus di depan adalah sebuah PVC yang adalah sebuah depolarisasi atau kontraksi dari otot jantung yang berasal dari ventricle. Ini seperti ini, kita bisa lihat contohnya, ya bentuknya pasti beda ya, besar, aneh sekali, lebih gede, lebih lebar daripada yang gelombang QRS yang biasa. Ini sekitar 1-4% terdeteksi di EKG, dan bahkan sampai 40-75% terdeteksi dalam Holter monitoring atau pemeriksaan terus-menerus rekaman jantung sampai dalam 48 jam. Jadi sebenarnya lumayan banyak insidennya ya. Nah, apakah ini bahaya atau tidak, nanti kita bisa lihat di penjelasan selanjutnya. Definisinya, ini adalah sebuah gelombang QRS, ini QRS yang lebar lebih dari 3 kotak ya, 120 milisecond, dengan bentuknya abnormal. Bentuknya premature atau belum tidak didahului oleh gelombang P, ya, adanya QRS sendiri, dan bentuknya ini diskordan. Diskordan artinya antara gelombang QRS dan gelombang ST dan T-nya biasanya dia berlawanan ya. Ini yang QRS di atas, ST dan T-nya ke bawah. Yang ini QRS-nya di bawah, ST dan T-nya ke atas. Dan diikuti oleh full compensatory pause atau pause dulu sebelum nanti ada gelombang atau irama sinus. Dan kemudian kadang-kadang ditemukan ada gelombang P yang setelah QRS itu karena depolarisasi dari atau irama listrik yang berasal dari ventricle itu naik ke atas sehingga terekam oleh EKG-nya itu gelombangnya kebalik. Kalau dari atrium ke bawah kan naik ke atas. Nah, ini kalau bawah ke atas berarti kebalikannya. Dan ini kalau yang disebut frequent PVC itu atau PVC yang sering itu adalah PVC yang lebih dari 5 kali dalam 1 menit dalam EKG rutin pemeriksaan biasa atau lebih dari 10% dalam Holter monitoring sehari. Nah, ini kita bisa bicarakan mengenai coupling interval dan compensatory pause. Dan ini bisa kita lihat profil bahaya atau tidaknya sebuah PVC mulai dari coupling intervalnya. Nanti kalau lebih memendek kurang dari 300 milisecond atau lebih memanjang lebih dari 500 milisecond itu berbahaya. Atau kurangnya ada compensatory pause, jadi memendek antara PVC ini dengan adanya QRS. Nah, nanti ada kriterianya kita bisa bahas. Yang penting kita bisa tahu anatomi dari PVC ini ada QRS biasa, ada coupling interval, dan kemudian adanya compensatory pause. Nah, patofisiologinya bisa karena nodal automaticity, bisa karena otomatisitas dari sinus node atau ya yang supraventrikular ataupun maaf bukan supraventrikular di daerah ventricle automaticity atau sebuah konduksi listrik yang abnormal yang berasalnya bukan dari atrium tapi adanya dari ventricle, misalnya contohnya di subpulmonik, di subpulmonik valvular dan tempat lain nanti kita bisa lihat, dan biasanya tercetuskan oleh karena electrolyte imbalance yang paling sering adalah low potassium atau hipokalemia ya. Ini yang re-entry signaling tadi karena structural heart disease, myocardial infarction atau yang lain, atau juga karena toksisitas digoxin atau post myocardial infarction. Mekanismenya tadi sudah disebutkan bahwa adanya depolarisasi dari fokus yang ektopik yang berasal dari ventricle, otot-otot ventricle yang bypass, yang melewati sistem His-Purkinje. Ya, otomatis kalau melewati sistem His-Purkinje, dan dia langsung mendepolarisasi otot ventricle dan menyebabkan kontraksi dari kanan dan kiri, ventricle kanan dan kiri itu tidak sinkron, sehingga menyebabkan adanya QRS kompleks yang lebar karena depolarisasi dari ventricle kanan dan ventricle kiri itu tidak sama dan prolong ya, lebih panjang. Ini tadi trigger mekanismenya tadi sudah disebutkan. Nah, ini benign atau malignan atau bahaya atau ini tenang-tenang aja nih kita lihat PVC nih. Nah, kita bisa tahu dulu PVC-nya ini pasien tersebut ada masalah structural heart disease atau enggak ada masalah.
dari PVC-nya. Nah, tentunya dengan kalau misalnya ada structural heart disease, dia post myocardial infarction atau memang dia punya subset ya tertentu, contohnya arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy atau kondisi lain yang memang ada structural heart disease, dia resiko malignannya lebih tinggi. Kalau yang non-structural, dia dari penelitian dari Pak Kennedy ini, Dr. Kennedy, biasanya benign prognosis. Walaupun dari beberapa penelitian ini bisa menyebabkan peningkatan sudden death atau miopati ya, terjadi ada perubahan struktur dari miokardium tersebut dan menyebabkan peningkatan mortality tentunya karena jadi gagal jantung di kemudian hari kalau tidak terlaksana dengan baik. Nah, kita harus tahu kapan kita tata laksana atau periksa lebih lanjut. Nah, etiologinya tadi kalau yang structural heart disease paling banyak ya infarct related, dilated cardiomyopathy, ini hypertrophic cardiomyopathy, atau yang tadi saya sebut adalah ARVC atau arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, kasus khusus pada sarkoidosis. Kalau yang non-structural heart disease lebih banyak memang bisa dari outflow tract, ada idiopathic left ventricular tachycardia atau catecholaminergic polymorphic VT atau cardiopati yang lain. Intinya tidak ada masalah dari bentuk struktural dari jantungnya. Dan yang non-structural disease ini bisa mostly paling banyak ini benign atau non-life threatening tentunya. Kalau yang bentuknya adalah monomorfik itu bentuk PVC-nya sama terus dari satu lead itu dari EKG. Kalau yang satunya adalah polymorphic. Polymorphic itu bentuknya beda-beda dari satu strip EKG, misal lead 2 bentuknya satu ke atas, satu ke bawah. Satu ke bawah, satu ke atas, lebih dari 2 bentuk seperti itu. Biasanya terasosiasi dengan masalah genetik, Longevity syndrome, Brugada, CPVT atau yang lain. Nah, ini kita perlu tahu terminologinya dulu. Yang disebut infrequent PVC itu adalah tadi PVC kurang dari 5 kali per menit. Kalau yang frequent PVC itu adalah PVC 5 atau lebih dalam 1 menit ya adanya PVC. Kalau yang isolated cuma ya sekali-sekali aja, tidak ada polanya. Dan kalau misal dia lebih dari 5 kali per menit atau tidak, tapi dia membentuk sebuah kompleks, yaitu 2 berbarengan, ini PVC-nya. Kalau 2 disebut kuplet, kalau 3 atau lebih dan rate-nya di atas 120 kali per menit, ini disebut ventricular tachycardia, VT. Nah, VT nanti ada sustain atau non-sustain ya. Sustain itu lebih dari 30 detik, VT terus. Kalau yang non-sustain itu kurang dari 30 detik. Nah, kalau Bigemini ini sinus, PVC, sinus, PVC seperti itu. Kalau Trigemini ini sinus, PVC, sinus, PVC seperti itu. Kalau yang Quadrigemini sinus 3, kemudian PVC-nya 1. Nah, yang bahaya tadi yang kita lihat di kasus di awal adalah R-on-T phenomenon, di mana adanya PVC pada saat jatuh pada saat gelombang T, terutama pada saat turunnya gelombang T ya, downsloping itu pada saat repolarisasi tapi belum final, jadi menyebabkan adanya trigger kemungkinan menyebabkan ventricular tachycardia pada beat selanjutnya itu lebih tinggi karena membentuk siklus yang tidak teratur, tidak terkoordinir dengan baik oleh atrium dan ventrikelnya jalan sendiri istilahnya seperti itu. Nah, ini yang monomorfik yaitu bentuknya sama di satu strip, EKG strip. Kalau yang multiformik ini bentuknya yang satu naik, yang satu turun, yang satu naik, satu turun. Nah, bisa diselingi oleh beberapa gelombang sinus. Nah, ini yang bahaya ya, yang multiformis butuh tata laksana lebih lanjut. Nah, yang idiopatik PVC atau PVC yang tidak ada structural heart disease, ini 20% dari semua aritmia yang biasanya dikonsul ke dokter jantung oleh kardiologis, dan ini biasanya benign atau jinak, tidak berbahaya, tapi bisa meningkatkan cardiovascular outcome 2-3 kali lipat. Contohnya kalau misal PVC-nya itu sering, dapat menyebabkan life-threatening arrhythmias kalau misal kita tidak teliti lihatnya. Nah, ini common tempat originnya dari PVC, utamanya kalau misal paling banyak adalah di RV outflow tract, ini di bawah pulmonary artery ya, pulmonary artery, RV outflow tract. Kalau yang di LV ini bisa di LV outflow tract atau di aortic cuspis di sebelah kanan atau sebelah kiri dari aortic cuspis, ini 10-15%. Nah, ini bisa tahu dari salah satu penelitian dari 40 pasien, lebih banyak memang yang di RV outflow tract ya. RV outflow tract yang ini di bawah pulmonary valve, ini ada banyak ya, di septum side, di left side, right side, dan segala macam dekat pulmonary valve, pulmonary vein, pulmonary artery keluar. Arteri.
pulmonary vein ya, pulmonary vein. Maaf, pulmonary vein. Terus kemudian kalau yang LV all tract dia apa namanya lebih dikit tentunya daripada yang di pulmonary vein atau right sided ya outflow tract. Oke, nah sebelum kita bahas tentang dari mana asalnya kanan atau kiri, kita lihat dulu mengingatkan sedikit mengenai RBBB atau LBBB. Jadi kalau misal yang normal, ini kaki ya seperti ini ya, dari V1 sampai V6 yang di precordial. Tapi kalau nanti ada PVC, dia gambarannya bisa seperti RBBB atau LBBB. Nah, kita bisa lihat tipikal RBBB adalah seperti ini yang normal, yaitu dengan gelombang R, S, R aksen yang lebih besar yang kedua ini. Gelombang R aksen di V1 dan di V6 lebar dan mangkok seperti itu di yang V6 broad dan deep S wave. Sedangkan kalau yang di LBBB dia broad S wave di sini lebih lebar S-nya dan ada taki dua kali ini ada di V6, V5, V6. Ya ini normalnya kalau LBBB dan RBBB. Nah, nanti bentukan dan asal dari PVC ini menyerupai gambaran LBBB atau RBBB. Nah, kalau misal di RBBB, dia asalnya dari ventricle kiri, kebalikannya aja. Tapi kalau LBBB, asalnya dari right ventricle. Jadi, kalau misal kita menemukan dia RBBB, ya kita lebih perhatian karena asalnya dari left ventricle. Kalau LBBB, kita lebih tenang karena biasanya benign, karena dari right ventricle. Dan lebih sering. Yang kemudian aksisnya, dia inferior atau superior. Kalau aksis inferior, dia asalnya dari outflow tract atau dari ya jalur keluar dari apa namanya ventricle kanan ataupun kiri, biasanya benign. Ini positif di lead 2, 3 AVF ini. 2, 3 dan AVF positif. Ini asalnya dari superior wall atau dari outflow tract. Kalau yang aksisnya superior dia negatif di 2, 3 AVF dan biasanya dari apex ini lebih perlu perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, di pasien ini contohnya dia morfologinya LBBB dan dia 2, 3 AVF-nya positif. Jadi ini asalnya dari right ventricle dan aksisnya adalah inferior atau dari outflow tract. Biasanya ini benign. Walaupun kita nggak tahu ini seberapa banyak ya PVC-nya ini belum kita filter. Mungkin banyak karena ini mungkin di Gemini ya. Kemudian cara yang lain adalah kita bisa lihat gelombang R di V1. Kalau misal tidak ada gelombang R di V1, dia biasanya asalnya dari anterior dari RVOT atau dari right ventricle outflow tract. Kalau ada gelombang R di V1, dia arahnya makin ke kiri dan makin ke belakang. Seperti itu. Jadi mungkin ini agak kompleks, tapi intinya kalau misal tidak ada gelombang R di V1, itu apa namanya? Contohnya di sini. Nah, ini yang V1 ini. Tidak ada gelombang R, tidak ada gelombang R, mungkin ini dari anterior lebih kita bisa yakin ya, dan outflow tract lebih aman seperti itu. Sedangkan kalau misalnya ada gelombang R lebih dominan mungkin dia ke arah kiri, apa namanya asal dari PVC-nya, apalagi kalau ada gelombang yang dominansinya RBBB, ini dari posterior mitral annulus, nah itu dari sebelah kiri PVC-nya. Nah ini kalau lebih yakin lagi kita bisa mengukur dengan namanya scoring Betensky. Betensky ini untuk melihat fokusnya dari RVOT, outflow tract sebelah kanan atau sebelah kiri. Atau fokus dan sebelum masuk ke Betensky kita bisa lihat juga fokus dari anterior atau posterior. Nah, anterior posterior kita bisa lihat kalau misal positif gelombangnya di lead 1 dia artinya posterior, kalau yang negatif lead 1 dia anterior. Ataupun lebih kompleks menggunakan MDI score kalau epicardial atau endocardial origin kita mungkin tidak bicarakan di sekarang. Mungkin yang paling sering adalah kita bisa menentukan Betensky score. Kalau dia perpindahan R dan S-nya dia lebih dari V3, dia apa namanya otomatis dia dari RVOT. Kalau misal dia perpindahannya di V3, kita harus ukur di V2-nya transitionnya lebih dari 0,6 atau kurang. Kalau lebih dari sama dengan 0,6 dia LVOT. Kalau kurang dari 0,6 dia RVOT. Nah, kita lihat contohnya aja. Ini contohnya perpindahan dari R dan S-nya ini di V3 ya. Contohnya ini ya, R dan S-nya ini masih lebih dalam di V2, lebih dalam yang S daripada R yang di V2. V3-nya udah positif defleksinya. Nah, ini lebih dalam yang S di V2. Nah, ini transisinya berarti di V3. Kita bisa bandingkan mengukur di V2-nya, ini R banding S-nya, R plus S yang PVC dibandingkan dengan yang sinus. Nah, bagaimana kalau misalnya yang ini 0,29 berarti dia asalnya dari RVOT. Kalau yang di sini udah diukur jawabannya 1,16, ini lebih cenderung ke LVOT dan lebih butuh pemeriksaan lebih lanjut tentunya kalau LVOT.
Nah, ini singkatnya kalau dia perpindahan tadi R dan S-nya itu di V4, V5, V6 dia RVOT, kalau yang di V2, V1 kemudian LVOT. Nah, kalau misal yang V3, ya kita perlu ukur menggunakan tadi scoring Betensky ya. Nah, untuk lebih kesimpulannya, kalau mau lebih cepat kita tentukan ini LBB atau RBBB. Patternnya, kalau RBBB dia asalnya dari LVOT, butuh pemeriksaan lebih lanjut. Kalau LBBB dia asalnya RVOT, apalagi kalau nggak ada structural heart disease, nah biasanya benign, kita tenang-tenang aja, nggak perlu panik walaupun sering, ya nggak harus tekanan sana segera gitu. Dan juga kita bisa tentukan menggunakan Betensky score-nya untuk lebih yakin ini asalnya dari LVOT atau RVOT. Ini fokus di outflow tract ya. Oke, yang men-trigger sebuah PVC ini apa? Hypertension dan hypertrophy. Dari beberapa penelitian, kalau misalnya terjadi remodeling dari ventricle dan hipertrofi, dia menyebabkan kemungkinan PVC ini lebih sering. Kalau kafein atau kopi gimana? Ternyata kopi tidak serta-merta menyebabkan masalah konduksi, walaupun dia bisa memicu takikardi seperti itu. Dan walaupun sampai penelitian sekarang juga ada ditemukan kalau misal sampai 200 mg kafein sehari itu tidak menginjus aritmia, dan mengurangi kopi juga tidak mengurangi PVC ternyata. Ya. Nah, exercise juga kalau misal ada exercise kemudian rasanya berdebar-debar atau ada PVC, dia bisa menyebabkan long term cardiovascular death-nya lebih buruk ya, prognosisnya tidak bagus. Apalagi kalau misal terjadi PVC terus walaupun sudah setelah olahraga. Seperti itu, yang LVOT takikardi ini ya kita lanjut, tidak perlu kita terlalu bahas. Nah, ini yang penting adalah bagaimana kita lihat pasiennya. Pasien itu apakah berdebar-debar atau merasa jantungnya tuh berhenti tiba-tiba, atau ada missing beat, kan ada tadi ada compensatory pulse ya. Jadi setelah PVC kemudian ada pulse sebelum sinus lagi. Biasanya kalau jantungnya berhenti, rasanya pasien bisa seperti itu. Apalagi kalau ada palpitasi makin sering, bisa sinkop, ada ischemic structural heart disease riwayatnya, atau sudden cardiac death dan sinkop karena palpitasi, ini lebih kita perlu perhatikan pada pasien. Dan apalagi kalau ada physical examination-nya, ada murmur, ada abnormal S3 S4 dan sign heart failure contohnya seperti itu. Nah, ini biasanya PVC yang butuh ditreat segera. EKG penting, tidak hanya melihat PVC-nya saja, tapi kita lihat adanya pathologic Q-wave, melihat adanya kemungkinan myocardial ischemia, long QT syndrome atau epsilon wave ya, pada RVC. Nanti kita lihat contohnya ada electrolyte imbalance untuk melihat jangan-jangan ini PVC-nya karena masalah hipokademia misalnya seperti itu, karena pasien tersebut muntah, diare, atau yang lain. Holter monitoring juga penting, ini kelas 1A rekomendasinya untuk melihat seberapa banyak PVC itu, dan kadang-kadang bisa kita temukan pada pasien yang sinkop. Kita bisa temukan pada subuh-subuh, bisa jadi pasien tersebut ternyata sustain VT atau non sustain VT yang kita tidak terdokumentasi pada saat EKG biasa. Ini penting kita lakukan Holter monitoring atau stress test ECG untuk melihat adanya konkomitan atau masalah kemudian pasien tersebut ada coronary artery disease, untuk melihat juga setelah exercise apakah masih ada PVC. Nah, itu lebih prognosisnya kurang baik. Nah, dan untuk melihat ini CPVT ya, lebih subset lebih khusus ya, catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. Oke. Dan untuk ekokardiografi penting untuk melihat anatomi dari jantungnya, untuk melihat apalagi kalau misalnya dia PVC-nya sering ya, ada suspected structural heart disease. Imaging dan EP juga perlu diperhatikan kalau misal pasien tersebut indikasi ablasi atau indikasi ICD atau evaluasi penyebab dari PVC-nya itu sendiri. Nah, untuk palignan dari PVC ini menjadi large karena large PVC burden ya, PVC-nya sering sekali atau ada LV dysfunction. Ya, ini ada coupling intervalnya kurang dari 300 milisecond atau 7,5 kotak. Jadi sinus kemudian PVC, nah itu kurang dari 7,5 kotak, dan ini bisa disebabkan karena PVC-nya dari asalnya dari mana-mana, di Purkinje, outflow tract dan lain-lain, dan diinjus oleh stres atau exercise. Nah, ini yang bahaya juga, yang gambaran R-on-T phenomenon, yang tadi QRS, ini coupling intervalnya kurang dari, ya kalau dari buku ini 0,4 milisecond ya, atau 400 atau 10 kotak. Dari 10 kotak, kalau yang tadi ada referensi 7 kotak.
7,5 kotak. Nah, kalau dari 7,5 kotak, apalagi jatuhnya di gelombang T, ini bisa menyebabkan VT ventricular tachycardia. Dan kalau sering sekali PVC-nya lebih dari 10% dalam sehari, ini bisa menyebabkan peningkatan resiko penurunan ventricular function atau EF, ejection fraction-nya turun. Apalagi kalau lebih dari 24%, itu 79% sampai 78% sensitivitas dan spesifitas untuk terjadinya remodeling dari ventricle. Nah, ini tadi kan PVC burden ini, mohon maaf saya belum sebutkan, adalah persentase PVC dibandingkan jumlah total heart rate atau jumlah total rate gelombang detak jantung yang ada di dalam sehari, misal diperiksanya dalam 24 jam. Makin banyak PVC-nya, makin turun fungsi jantungnya, apalagi kalau lebih dari 1000 biasanya. 1000 atau 10.000. Ya, ini mekanismenya induced cardiomyopathy. Kenapa? Karena ada increased oxygen consumption, ada hemodynamic impairment, ventricular dysynchrony, dan segala macam yang lain menyebabkan cardiomyopathy. Sedikit satu penelitian. Nah, tadi kan ada beberapa banyak mana yang malignan atau mana yang butuh pemeriksaan lebih lanjut. Ini ada sebuah scoring yang mudah. Saya temukan di jurnal tahun 2020. Ini dari kombinasi Korea dan Amerika untuk melihat kemungkinan pasien tersebut ada penurunan ejection fraction kurang lebih dari 10%, ada heart failure hospitalization sampai cardiovascular mortality pada pasien dengan VT, PVC. Nah, ini bisa diklasifikasikan menjadi scoring 1 sampai 12 ya. Kalau 0 sampai 12 maaf, kalau yang 0 sampai 4 nih low risk, 5 sampai 8 intermediate, kalau 9 sampai 12 nih high risk. Nah, ini scoringnya seperti ini. Yang tadi kita sudah pelajari, kalau aksesnya superior, artinya lebih dominan di bawah. Nah, itu lebih butuh pemeriksaan lebih lanjut. Atau PVC burden-nya tadi 10% dalam sehari. Nah, ini udah masuk poin. Apalagi kalau lebih dari 20%. Nah, ini coupling interval kalau makin panjang lebih dari 500 milisecond, nah ini risiko adanya perburukan fungsi dari jantung, dan kemudian juga adanya VT yang terdokumentasi. Nah, ini ditemukan bahkan sampai 14 hari ternyata Holter monitoring itu dipakai dalam penelitian dan lebih bagus untuk melihat model ya dalam untuk melihat fungsi jantung dan frekuensi dari PVC daripada yang 24 jam atau 48. Tapi mungkin tidak setiap kali kita bisa terapkan ya, apalagi dibuat semua pasien. Dan apalagi kalau yang buat pasien yang kurang dari 2 dan tidak ada masalah struktural, PVC scoringnya ini biasanya prognosisnya masih bagus. Ini contohnya. Kalau yang low risk, contohnya aksesnya inferior, burdennya 14%, couplingnya interval 4,5, VT tidak ada, ini low risk. Kalau yang high risk, aksesnya superior, kita bisa lihat ini dominansi di 2, lead 2 ini di bawah, burdennya sering, coupling intervalnya panjang, dan kemudian ada VT juga, ini high risk. Nah, dari penelitian, event risk, jadi freedom from adverse event ya. Kalau yang scoringnya rendah, konsisten, tidak ada masalah atau tidak ada problem kardiovaskular, contohnya sakit cardiac death atau penurunan fungsi ejection fraction atau jadi heart failure seperti itu. Nah, ini udah divalidasi juga yang di Korea, ini di Amerika dan di Korea sama-sama konsisten. Oke, lanjut untuk VT, yaitu adalah PVC yang konsekutif, yang tadi lebih dari sama dengan 3 kali PVC yang lebih dari 120 kali per menit. Nah, ini bisa menjadi VF ya, kalau misalnya tidak ditata laksana dengan baik dan menjadi menyebabkan kematian. Kalau dari morfologinya bisa monomorfik dan polimorfik. Monomorfik itu bentuknya satu. Kalau yang polimorfik VST ini yang kita sering sebut sebagai torsarcoan, ini bentuknya macam-macam ya, twisting of axis. Jadi yang satu ke atas, yang satu ke bawah, satu ke atas, tapi sama aja ini VT. Dan kemudian bisa sustain atau non sustain yang saya sebutkan. Kalau kurang dari 30 detik ini non sustain. Kalau misalnya lebih dari 30 detik ini sustain VT. Ini bisa menyebabkan tentunya masalah hemodinamik ya, tensinya drop, altered mental status, terus kemudian juga kejang kadang-kadang. Ya tergantung dari VT-nya ini ada nadi atau enggak. Kalau enggak ada nadi ya problem gitu. Terus kemudian etiologinya bisa jadi VT ini tidak ada structural heart disease, contohnya outflow tract VT, ada catecholaminergic polymorphic VT, ischemic VT atau non ischemic VT, dan bisa stable atau unstable. Nah, ini kita bisa bedakan sebenarnya VT dan SVT yang dengan aberrance. Jadi maksudnya aberrance adalah
kadang-kadang kita bisa temukan pasien sudah ada masalah konduksi, contohnya LBBB atau RBBB, yang kalau dengan irama yang cepat kadang-kadang kita bisa lihat tetap gelombangnya lebar. Wah, kalau kita lihat gelombangnya lebar, ini asalnya dari ventricle nih. Ternyata tidak semuanya. Apalagi kalau misal pasien tersebut presentasinya stabil dan kemudian tidak, memang sudah ada LBBB dan RBBB sebelumnya, kemudian ada SVT seperti itu. Dan walaupun kita tidak perlu khawatir, kadang-kadang kalau pasien tidak stabil ya, kita bisa langsung judge, oh ini pasien VT aja. Karena memang butuh waktu untuk mendiferensiasi ini. Nanti kita bisa belajar sedikit mengenai membedakannya VT atau SVT dengan abrans atau konduksi yang tidak seharusnya, yang teralternat, ya pokoknya tidak SVT apa namanya SVT tapi bentuknya tidak murni SVT yang QRS-nya sempit gitu. Nah ini kriteria klasik dari classical Whelan criteria. Ya, kita belajar satu-satu. Ini kalau misal ada AV disosiasi. AV disosiasi itu artinya adanya kita lihat gelombang P yang nyempil di antara QRS ini. Ini bisa setelah di QRS ada yang apa namanya bersembunyi di gelombang T ataupun di sebelum QRS. Ini namanya AV disosiasi. Jadi tidak ada hubungan antara konduksi dari atrium dan ventricle. Ventrikelnya dominan, dia bergerak terus-menerus lebih cepat, dan atriumnya ini tidak bisa mengkonduksi atau mengontrol gelombang dari ventrikelnya. Ini spesifik sekali ini. Ya udah kita langsung bisa lihat ini VT nih. Kalau bisa kita lihat ada gelombang P yang nyempil-nyempil seperti itu. Atau kita bisa lihat dalam gelombang EKG strip atau dalam monitor ini ada capture beat atau fusion beat. Ini capture beat itu adalah adanya sinus, irama sinus di antara gelombang apa namanya VT seperti itu. Atau adanya fusion atau yang gelombang VT ada pertemuan VT dan sinus. Nah itu jadi satu. Nah ini fusion beat. Nah ini kalau kita temukan ini, ya udah ini VT nih, udah nggak usah mikir ini SVT atau gimana. Ini VT. Atau ini positif atau negatif concordance yang terus menerus. Jadi ini aksesnya kan positif. Ini EKG-nya baseline di sini dia positif ke atas terus menerus, atau negatif terus ini seperti ini. Nah ini ya udah ini VT, nggak perlu kita pikirkan ini SVT atau bukan. Apalagi kalau yang lebar-lebar seperti ini. Nah ini tadi yang kita belajar ini diurutkan lagi oleh Brugada yang tadi sudah kita pelajari sebenarnya. Apalagi kalau misal tadi yang step pertama kita bisa lihat dia positif atau negatif concordance, yaitu tidak ada QRS atau semuanya R wave atau S wave gitu, seperti itu. Yang positif atau negatif. Kalau sama ini terus-menerus atas atau sama-sama ke bawah, ya udah ini spesifik, ini ya udah ini VT. Atau kita belum yakin ini VT atau tidak, mungkin ada ke atas, ada yang ke bawah, ya tidak R saja atau S saja, kita bisa ukur ini jarak antara R dan S-nya lebih dari 100 millisecond atau 2,5 kotak. Mungkin agak sulit ya, cuma ya udah kita bisa lanjut dulu. Kalau misalnya nggak yakin, kita bisa lihat yang selanjutnya ada AV disosiasi atau tidak, atau capture beat atau fusion beat yang tadi kita lihat. Ini lumayan sensitif dan spesifik ya, lebih tinggi. Dan kemudian tidak adanya, kalau nggak ada AV disosiasi gimana? Yang untuk melihat lebih dalam lagi, kita lihat morfologi gelombangnya. Kalau misalnya gelombangnya RBBB, kita bisa lihat ini ada subset yang lebih mengarah ke VT, yaitu dia monofasik, smooth monofasik, atau gelombang QR SR aksennya itu yang dahuluan yang lebih tinggi adalah yang sebelah kiri dibandingkan yang sebelah kanan. Kalau yang biasanya RBBB lebih duluan yang pendek yang sebelah kiri R-nya dibandingkan yang sebelah kanan yang R aksen yang kedua, seperti itu. Atau ya apa namanya QS kompleks ya, nggak ada gelombang R. Kalau LBBB ini apa namanya notch slowing dari V1 dan V2-nya, dan kadang-kadang ada tag namanya Josephson sign, ini spesifik buat VT dan apa namanya, apalagi kalau inisial RBV lebih dari 30 milisecond. Ya, atau yang tadi ya, sama-sama QS kompleks, atau ada kita bisa lihat adalah gelombang Q di V6. Nah, ini spesifik juga buat apa namanya VT. Karena kalau misalnya ada gelombang Q, itu artinya kalau misal di EKG normal, artinya ada konduksi dari apa namanya gelombang His, berkas His yang ke apa namanya menjauhi dulu ventricle kiri, kemudian ventricle kanan, kemudian baru ventricle kiri ini aktivasi dari septal ya. Ini adalah gelombang Q. Tapi kalau misalnya pada VT, maaf, pada LBBB harusnya nggak ada, karena dia blocking semua yang dari sebelah kiri, dia dari kanan langsung ke sebelah kiri, semuanya apa namanya konduksinya harusnya nggak ada gelombang ini. Tapi kalau ada ini, ya indikatif dari VT.
Nah, yang tadi sudah saya sebutkan, ini Brugada algoritma, atau kita bisa lihat positif di R-wave. Ini kalau misal AVR positif, R-wave-nya positif, ini kriteria VK, ya udah ini VT, kita bisa lihat. Jadi beberapa kriteria kita bisa kombinasikan sebenarnya. Nah, ini untuk melihat adanya apa namanya AV disosiasi, kita bisa lihat namanya Lewis lead ya. Itu modifikasi dari lead yang tangan kanan ditaruh di manubrium sterni, tangan kiri ditaruh di ICS 5, yang kaki kiri ditaruh di ICS 11, dan RL di kaki kanan ya tetap ya. Ini bisa lihat, atau tangan kanan di ICS 2, yang tangan kiri di ICS 4, yang kakinya sama. Ini kita bisa lihat, bisa bukan menginjus ya, kita bisa melihat Lewis lead, apa namanya, gelombang P-nya ini lebih jelas daripada yang standar lead biasa. Ini fungsinya apa? Untuk melihat bahwa memang konduksi atrium itu langsung dari right atrium langsung ke bawah ventricle. Kita mensimulasi langsung dari right atrium turun seperti itu langsung gelombang. Kalau misal ada gelombang P, berarti gelombang P-nya itu teraugmentasi atau lebih kelihatan daripada lihat lead yang biasanya. Itu prinsipnya itu sih. Nah, ini yang Brugada algoritma tadi RBBB yang normalnya adalah seperti ini ya, yang Q-nya lebih tinggi yang setelah R-nya lebih tinggi yang kedua, yang SR aksen yang kedua. Kalau yang VT dia QS atau RS atau monofasik R-wave saja. Seperti itu. Nah, yang tadi sudah saya sebutkan. Ini yang LBBB, ini kalau misal ada notching atau di V1 ya, atau R-wave-nya lebih dari 30 atau 40 milisecond ya, tergantung referensi ini, dan juga 70 sampai 100 ya, lebih dari 100 milisecond antara R atau titik dari paling bawah dari S. Nah, dari beberapa kriteria tadi sebenarnya sensitivitas dan spesifitasnya sangat bervariasi. Kita harus gabungkan ya mereka semua, agar kadang-kadang tidak harus semuanya kita gabungkan. Kalau misalnya kita lihat ada yang spesifik sekali, contohnya ada AV disosiasi, adanya apa namanya, adanya gelombangnya semuanya positif semua, tidak ada QRS, ya sudah. Ini spesifik untuk VT. Nah, juga sedikit terakhir adalah ultra simple Brugada kriteria. Yaitu ada R-wave peak time. Jadi di lead 2 kita bisa lihat mulai dari gelombang naiknya gelombang R sampai puncak gelombang R, ini lebih dari 2 kotak ya. Ini spesifik buat VT, spesifik banget. Kita bisa lihat lumayan spesifitasnya hampir 80% ya, lumayan. Ini apa namanya, hipotesisnya karena asal dari gelombang ventricle itu, VT itu dari ventricle, otomatis tidak melalui tadi gelombang GIS, artinya depolarisasinya lebih lambat daripada kalau lewat gelombang GIS kan Purkinje fiber. Jadi otomatis depolarisasinya lebih lambat. Jadi ya lebih lama, kurang lebih dari 50 milisecond. Ini lumayan spesifik. Oke, ini kompilasinya bisa dibaca dan dilihat, nanti ada di slide. Kan tidak perlu saya bahas. Nah, utamanya paling penting kalau misal pasien tersebut unstable, ya ada masalah hemodinamik, pasien tersebut tidak stabil, nyeri dada iskemik, ada heart failure, sign of heart failure, misal tersebut tensinya drop, ya udah kita langsung treat as VT gitu. Nah, ini sedikit case emergency, ada case unik ya, mungkin saya pernah saya presentasikan, mungkin nggak semuanya hadir, nggak apa-apa saya ulang sedikit. Ada sebuah wanita 49 tahun datang ke IGD, jadi ulah hati lumayan lama ya, sejak jam 8, ini datang jam 10 malam, muntah 1 kali, dadanya nggak enak. TTV masih stabil, ya, TTV-nya stabil ya. Terus kemudian kita lihat di EKG-nya, kita bisa lihat ini, ya saya sedikit bantu, mungkin ini QRS-nya lebar ya, QRS-nya lebar. Ini apa namanya, kalau lebar berarti asalnya dari mana? Ventricle, dari atrium. Nah, okay. Dan ini iramanya, ini lumayan tidak teratur nih. Nah, ini kira-kira penyebabnya apa nih? Buat QRS, takikardi, dan irregular. Nah, kita buka apa namanya, polling sedikit. Silahkan dijawab rekan-rekan, coba aja dijawab. Mungkin agak unik, ini bisa kita temukan di EKG, di IGD, atau di klinik yang dimana kadang-kadang kita bingung ya. Ini VT, VF, atrial fibrillation ya. Oke, 3 detik, 2 detik. Oke, terima kasih buat jawabannya. Saya share. Oke, ini semuanya jawab VT. Wah, ini sepertinya apa namanya, kompak semua. Kita coba bahas ya, kita stop share. Kita lihat, oke, ini buat QRS-nya lebar. Terus kemudian apa namanya, takikardi, oke, benar. Biasanya dari VT, oke, benar. Tapi ini irregular banget. Irregular. Kalau kita lihat algoritma ACLS atau kita belajar EKG, yang iramanya sangat tidak regular adalah
atrial tachycardia. Loh, tapi kan ini QRS-nya lebar. Nah, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Ternyata ini adalah AF yang dengan WTW. Jadi apa namanya? Kita bisa tahu kalau AF itu iramanya sangat tidak reguler ya, sangat irregular banget. Terus kalau misal dia WTW artinya dia ada aksesoris pathway di sini. Aksesoris pathway namanya bundle of Ken yang dia muter yang dari sini dari atrium dia tidak lewat apa namanya si nodus AV, dia langsung nembus ke ventricle. Nah, apalagi kalau cepat si apa namanya gelombang AF-nya ini bisa menyebabkan gambaran seperti apa namanya VT. Nah, ini bisa terjadi 20% dari AF dengan AF ini bisa terjadi 20% pada pasien dengan WTW dan bisa bahaya, bisa menjadi VT atau VF. Ya, ini gambarnya seperti itu. Ini sama ini. Oh iya, siap dok, makasih. Jadi apa namanya, nanti ada slide-nya sih dok, apa namanya, buat yang kalau misal kita lihat di sinus rhythm, memang kalau misal AF, dia apa namanya, bentukannya nanti, maaf, di gelombang sinus, nanti akan bentukannya ada delta wave seperti ini, pada WTW ya, delta wave, PR intervalnya memendek, ada perubahan gelombang ST segmen yang, dan kita lihat, wah ini iskemia, padahal belum bisa kita pastikan iskemia, karena WTW ini bisa mimicking banyak bentuk dari EKG. Nah, seperti itu. Nanti ada gambarnya. Dan kemudian kalau misal AF ini bisa menyebabkan antidromik atau otrodromik SVT seperti itu. Jadi supraventrikular takikardi yang asalnya dari atrium bisa menyebabkan perputaran dari apa namanya konduksi dari jantung yang bisa berlawanan atau searah jarum jam. Yang bentuknya bisa ya otrodromik ya apa namanya searah jarum jam atau antidromik ya berlawanan searah jarum jam. Normalnya biasanya ini kalau misal tanpa ada WTW itu gambarannya ya SVT biasa, QRS-nya sempit, kemudian rate-nya di atas 150 kali per menit, dan kemudian tidak kita lihat gambaran seperti VT. Tapi kalau misal yang dengan AF ya kita bisa lihat gambaran seperti VT. Nah, ini kenapa kita harus perhatikan di algoritma American Cardiology Association, kalau misal dia wide QRS tapi dia irregular, kita harus pikirkan ini sebuah atrial fibrillation ya, bukan VT. Ini ada kata. Nah, initial treatment-nya, oke, kita tahu nih AF nih, oke, berarti ini AF dengan gambaran seperti ini dengan WTW. Kira-kira treatment-nya inisialnya apa dok? Apa namanya? Kita coba polling ya. Coba aja kira-kira yang ada apa, atau kita ya udahlah adanya ini kita masukin ini, boleh nggak sih kita masukin ini, atau kita langsung lakukan tata laksana apa kira-kira awalnya, boleh silakan di voting, dicoba aja. Atau bingung ya udah. Oke, ya terima kasih buat partisipasinya. Ini jawab, ada yang jawab IV amiodaron ya. Kita share result. Ya oke, kita coba stop share dulu. Maaf karena keterbatasan waktu. Ini saya langsung bahas saja. Ternyata jawabannya yang benar adalah, kita lihat, tidak boleh diberikan semuanya. Beta blocker nggak boleh masuk, digoxin nggak boleh masuk, amiodaron nggak boleh masuk, diltiazem nggak boleh masuk. Karena semuanya ini memblok AV nodal ya, nodus AV yang ini, sehingga semuanya yang tadi terkonduksi dari atrium semuanya lewat aksesoris pathway. Dari atrial fibrillation malah jadi ventricular fibrillation, ini jadi problem. Malah pasien tersebut hemodinamik nggak stabil, malah jadi sinkop dan bisa meninggal. Jadi nggak boleh kita lakukan ini. Yang terapinya definitif adalah kardioversi ya, kardioversi ya, kardioversi dengan AF itu 120 joule sampai 200 joule ya, synchronous cardioversion. Terus kemudian ya kalau ini pasiennya sebenarnya hemodinamisnya stabil loh, bisa nggak dikasih yang lain agennya, ibutilate, propionamid, IV, flecainide atau propafenone. Dan sayangnya di Indonesia sulit mencari ini, bahkan tidak ada. Propafenone kita harus tahu benar ini pasiennya ada structural heart disease atau enggak. Jadi ya kita langsung synchronous cardioversion. Nah ini setelah 100 joule ya, 100 joule cardioversion, ini ada gelombang delta wave ya, ini delta wave asalnya dari kiri ya, ini kalau apa namanya, maaf, ini delta wave-nya dari kanan, ini aksesoris pathway-nya, karena ini negatif ya. Yang penting ada delta wave yang slow, PR intervalnya memendek, ada ST segment changes. Ini adalah WTW sebenarnya. Jadi kalau pada pasien tersebut kita pikirkan pertama AF, dan tidak mungkin pasien tersebut
terjadi gambaran tadi kalau memang tidak mempunyai BPW pasien tersebut. Jadi ini buat menambah kasanah referensi. Oke, selanjutnya torus Depoang. Ini kalau pada pasien torus Depoang ini adalah polymorphic VT yang tadi saya sebutkan. Ini bisa bradikadi sebelumnya atau ada pemandangan QT interval yang menyebabkan adanya twisting of axis ya, atau R-on-T phenomenon bisa menyebabkan torus Depoang. Ya, ini bisa menyebabkan bisa terminate spontaneously atau malah jadi VT atau VF. Ya, kita harus pikirkan pemberian magnesium biasanya kalau ada torus Depoang. Nah, kalau VF ini biasanya degenerasi dari VT yang menyebabkan tidak adanya cardiac output pada pasien, bisa no palpable pulse, cyanotic apnu, bahkan kejang ya, bisa letal dalam 3-5 menit. Nah, manajemennya gimana? Saya percepat aja. Intinya ini adalah relief symptoms dan stabilisasi hemodinamik. Treatmentnya apa? Tergantung kondisi pasien dan lanjutannya bisa menggunakan catheter ablation atau pengobatan, bahkan pemasangan ICD. Nah, ini tergantung kondisi pasien, akut ataupun kronis, kemudian etiologinya normal atau tidak normal. Kemudian pada primary care, bagaimana kita bisa tahu terlaksana kadang-kadang teman-teman di puskesmas bagaimana, ini ada satu sumber. Kalau misalnya dia ada palpitasi pada pasien, karena PVC, kita tahu PVC, kalau memang pasien tersebut ada heart disease atau surgery, atau ada masalah di pemeriksaan jantung, wah ini ada murmur nih, atau kardiomegali, lebih bagus kita langsung refer ke SPJP untuk kita pemeriksaan evaluasi lebih lanjut. Tapi kalau tidak ada symptoms, apalagi symptoms ringan, kita bisa reassurance, apalagi kalau dengan kita bisa belajar tadi bentuk-bentukan PVC yang normal, contohnya dari RVOT dan jarang-jarang ya. Dan kemudian kalau misalnya ada gejala lebih berat, misal kadang-kadang berdebar-debar atau rasa nggak enak, tapi ini mild dalam artian morfologinya baik, kita bisa berikan beta blocker atau non dihydropyridine calcium channel blocker ya, diltiazem atau verapamil. Kalau misalnya nggak respon ya di refer. Kalau apalagi kalau sering banget ya harus dilakukan assessment dari left ventricular function. Ini farmakologinya tadi beta blocker atau non dihydropyridine calcium channel blocker. Anti-aritmia dapat diberikan kalau misal pasien tersebut masih persisten gejalanya, apalagi kalau misal pasien tidak ada structural heart disease, dapat diberikan flecainide atau propafenon. Ini propafenon dapat diberikan pil ya, dan responnya lumayan baik ya. Dan amiodaron dapat dipikirkan juga kalau misal pasien tersebut ada congestive heart failure. Ablasi dipikirkan kalau misal tidak efektif dengan pengobatan medikasi, atau memang sudah menyebabkan kardiomiopati atau di PVC yang karena dari vasikular. Karena yang menyebabkan ventricular fibrillation. Ini bisa kuratif ya, bahkan sampai kuratif, low recurrence rate, dan komplikasinya kurang dari 1%. Ya, ablasi intinya harus diberikan kalau pasien tersebut LV, systolic functionnya abnormal, dan simptomnya ada. Tapi kalau simptomnya nggak ada, LV size-nya normal, bisa observe, surveillance, atau medical treatment. Ini pharmacological therapy, kalau misalnya kita lihat VT pasien, ya kalau stabil kita bisa berikan lidocaine atau amiodaron, paling sering amiodaron kita. Tapi kalau misalnya unstable kita berikan shock kardioversi. Nah, ini untuk kardioversi sendiri ini adalah energi yang rendah untuk kita berikan pada saat puncak dari gelombang QRS atau di gelombang R yang pada saat depolarisasi. Tidak boleh di gelombang T karena bisa menyebabkan VF ya. Kalau tidak jelas, tidak ada irama, tidak ada nadi sama sekali, kita harus pikirkan memberikan yang unsynchronize ya, kapanpun bisa kita lakukan kardioversi tanpa kita sinkronis di mesinnya untuk menginjus adanya electrical stimulation di jantung. Nah, ini mungkin lanjut aja. Kalau yang pasien stable tadi harus dapat dilakukan pemeriksaan ekokardiografi, MRI, CT scan, dan kemudian ET study ya. Kalau unstable masuk ke algoritma CLS. Ini lebih lengkapnya tadi, kalau misal dia tidak ada structural heart disease, bisa reassurance atau treat PVC kalau misal ada gejala. Kalau misal tadi ada structural heart disease, PVC-nya lebih dari 10.000 per 24 jam, perlu dilakukan tata laksana, bahkan sampai ablasi. Kalau misal tidak respon dengan pengobatan. Nah, kalau non-sustain VT, maaf, ada VT terus, tapi kurang dari 30 detik, gimana? Ya, utamanya kalau kita lihat pasien tersebut ada masalah di structural heart disease atau tidak,
Kalau misal ada, kita harus pikirkan pemberian medikasi sampai pengobatan. Bahkan kalau misal ejection fraction-nya dia kurang dari 35%, kita harus pikirkan ICD, ICD ya, ICD, supaya mencegah terjadinya VTVF yang berbahaya pada pasien. Kalau apapun itu penyebab. Oke, ini sedikit mengenai update dari ACLS PERKI 2021, bulan April kemarin ada update ACLS. Saya membahas beberapa poin saja, yang itu adalah kalau misalnya pasien tersebut ternyata cardiac arrest, sekarang adalah algoritmanya adalah epinefrin awal, early epinefrin administration. Dan kemudian drip dopamin dapat diberikan kalau pasien tersebut ternyata jatuh ke dalam bradikardi, walaupun setelah tidak berespon dengan atropin. Nah, dosis atropinnya ini naik ya, dari 0,5 atau 2 ampul naik jadi 4 ampul, setiap kali pemberian dapat diulang 3 kali. Dan kalau misalnya dia pasien tersebut ada shock, masalah pompa, heart failure, dosisnya berbeda, nanti kita bisa lihat di algoritma. Nah, ini intinya kalau misal pasien dengan nanti jantung dewasa, mulai RJP pasang monitor jantung juga, tidak cuma nadi atau ya SPO2 saja, pasang monitor untuk rekaman jantung, siapkan defibrilator. Kalau iramanya shockable sambil kita RJP, ya shock langsung. Kalau misal tidak shockable, ya lakukan pemberian epinefrin segera, secepat mungkin. Tidak harus nunggu 5 menit setelah RJP awal, ini yang terbaru ya. Kalau misal shockable lagi, ya sambil pasang IV line, ya langsung kita shock, RJP lagi 2 menit. Kalau misal shockable, shock lagi, dan kalau setelah 1, 2, dan 3 shock dapat diberikan amiodaron ya. 3 shock. Kemudian kalau misal tidak shockable, ya diberikan epinefrin terus-menerus sampai ya tidak ada tanda-tanda kesadaran atau pemulihan atau ROSC. Tiap epinefrinnya tiap 3-5 menit ya. Jadi tidak perlu nunggu 5 menit sebenarnya. Kalau 3 menit ada epinefrin langsung diberikan seperti itu. Dan oke, ini dosis defibrilasinya mengingatkan sedikit untuk shock, untuk yang tidak tersinkronisasi, VTVF tanpa nadi ini 200 joule ya biasanya kalau yang punya alat kita. Kemudian dosis epinefrinnya 1 mg ya. Amiodaronnya 300 mg bolus. Yang keduanya setelah amiodaron pertama diberikan 1 ampul ya, 150 mg. Kalau yang 300 mg ini 2 ampul. Pertimbangkan juga pemasangan ETT dan monitoring kalau pasien tersebut ROSC, dan juga dicari penyebab reversible dari cardiac arrest-nya apa. 5H5T. Ini kalau khusus yang altitude takikardi dengan masalah VT, tadi kalau kita tahu ini VT nih, kemudian pasien tersebut ada unstable, ada hypotension, altered mental status, sign of shock, ischemic heart discomfort atau heart failure, kita bisa berikan shock cardioversion dengan sedasi, didolis sedasi dengan 100 joule ya, naik-naik nanti bertahap. Terus kemudian kalau misal dia stabil, dapat diberikan infus amiodaron 150 mg dalam 10 menit, dapat diberikan kalau misal VT-nya masih ada, dan maintenance 1 mg dalam 6 jam. Oke. Ini takikardi pada Indonesia sama dosisnya, algoritmanya sama 2021 sama 2015 tadi yang ESC, ACC ya. Oke. Oh ya, kalau misal ini adenosin kita nggak punya ya di Indonesia. Kalau misal QRS-nya sempit, kita bicarakan mungkin yang fokusnya kalau misal yang VT ya, QRS-nya itu. Nah, terus kalau pasiennya tersebut ternyata bradikardi, kita bisa pikirkan kalau pasien tersebut tadi stabil, hipotensi, penurunan kesadaran, tandanya shock, ada nyeri dada iskemik, nyeri dada jantung akut. Nah, dosis atropinnya ini baru, yaitu 4 ampul sekali masuk ya, 1 mg. Nah, 1 ampul 0,25 mg, dan diulangi setiap 3-5 menit, dosis maksimalnya 3 mg atau diulangi 3 kali. Nah, kalau misal tidak efektif dengan atropin, dapat disiapkan dopamin, infus, drip 5-20 mikro per kilogram berat badan, atau epinefrin drip. Seperti itu. Tetap pertimbangkan penyebab kemungkinan dia bradikardi apa. Nah, ini ada algoritma juga yang baru di ACLS 2021 tentang perawatan pasca henti jantung. Intinya kita harus kelola jalan nafas dengan penempatan dini ETT, kelola parameter nafas, maksudnya baggingnya 10 kali per menit, tiap 6 detik sekali, kelola hemodinamik. Kalau misal tensinya masih drop, kita berikan vasopresor, cek EKG, pertimbangkan kalau pasien tersebut ada STEMI atau tidak, atau pasien tersebut ternyata bangun dan dapat mengikuti perintah atau tidak. Kalau tidak dapat mengikuti perintah, kita perlu pikirkan dia masalah intrakranial atau masalah yang lain. Contohnya dia ternyata hiperkalemia,
masalah dia CKD yang tidak terkontrol, dia tensi pneumotorak atau yang lain, atau toksisitas sesuatu yang lain. Jadi ini lebih kita bisa lihat fase-fase kelanjutannya setelah henti jantung di ACLS Perki yang terbaru. Nah, kalau pemberian dopamin, dobutamin, dan norepinefrin pada masalah pompa, ini yang terbaru adalah kalau hipotensi kurang dari 90 mm Hg dengan tanda shock, dia dopaminnya dapat diberikan utamanya adalah norepinefrin. Nah, kalau frekuensi nadi lebih dari 50 kali per menit, yaitu 0,1 sampai 0,5 mikro per kilo per menit. Kalau kurang dari 50 kali per menit, ini dopamin dapat masuk. Nah, kalau misal hipotensi tapi tidak ada tanda shock, akralnya tidak dingin, kencingnya masih ada, dapat diberikan dobutamin, dosisnya konstan ya, 2 mikrogram per kilo per menit. Itu utamanya sebenarnya semuanya adalah diberikan norepinefrin dibandingkan yang lain, karena yang lain dopamin maupun dobutamin bisa induce aritmia. Nih, long term treatmentnya ya kita bisa lihat ini structural atau non structural, utamanya kita bisa lakukan kuratif, utamanya dengan lakukan ablasi ya. Kalau misal bisa direkomendasikan pada pasien dengan structural heart disease. Dan ICD implantation kalau misal lebih dari kurang dari 35% ejection fraction-nya. Ini kita lanjut saja. Mungkin 5 menit terakhir dok, izin. Ini ada bonus round mengenai EKG yang sering bisa menyebabkan sudden cardiac death. Mungkin kita bahas sedikit 5 menit. Nah, mungkin ini polling EKG selanjutnya, yaitu bonus round case pertama. Ini ada EKG demikian dok, mungkin boleh dicoba dijawab kira-kira ini EKG apa? Apa dok? Oh iya ya, maaf. Bisa digeser. Bisa digeser. Ya, ini EKG oke, mungkin udah cukup. Maaf, ini EKG oke, ada yang jawab. Iya, betul sekali yang jawab satu ya, ini adalah WPW. Ya, sebuah WPW. Mohon maaf kalau misal screen-nya tertutup ya, nanti saya kasih waktu buat lihat dulu. Ini WPW, kita bisa lihat ini ada delta wave, TR intervalnya memendek, ada ST segmen perubahan ST segmen yang ini kita lihat, oh ini iskemia ini. Nggak bisa kita determine iskemia kalau misal di WPW ya, karena dia mimicking iskemia padahal belum tentu iskemia. Nah, ini aksesoris pathway yang pada WPW bisa menyebabkan konduksi yang abnormal bahkan menjadi ASVT ya, kalau misal dia konduksinya muter-muter seperti ini. Oke, ini WPW, definitely WPW dengan gelombang adanya delta wave. Ini kalau yang sebelah kiri left-sided bypass tract, kalau yang sebelah kanan ini bentuknya V1-nya kebalik. PR intervalnya memendek, ada delta wave dan ST segment changes. Ya, ini perlu kita refer ke kardiologis untuk mungkin early ablation dan selagi belum ada remodeling dari jantung khususnya AF ya, karena bisa menyebabkan tadi life threatening aritmia. Mungkin perlu ablasi. Nah, selanjutnya ini yang kedua, silahkan bisa dibaca kira-kira ini apa namanya EKG apa ya. Saya hitung 10 detik ya. Oke, saya launch poll. Iya, silahkan dilihat dokter, kira-kira ini EKG apa, dicoba aja, kira-kira ini apa. Ini masih ada 27 peserta ini saya lihat. Kalau mau nyoba silakan. Mungkin 3, 2, 1. Oke, kita end polling ya. Ternyata tidak ada yang menjawab. Ya nggak apa-apa. Apa namanya? Mungkin tidak pas ya dilihat. Apa namanya? Ini saya share resultnya. Ya ini belum. Mungkin bingung ya atau apa namanya belum tidak khas memang dilihat. Ini kita bisa lihat pasien pada hypertrophic cardiomyopathy. Hypertrophic cardiomyopathy ini bisa menyebabkan sudden cardiac death kalau pasien tersebut utamanya masih muda, kemudian pasien atlet segala macam yang kita tahu ini bisa menyebabkan sudden cardiac death. Family history of sudden cardiac death utamanya pada saat exercise ya. Ini karakteristiknya ada deep dan narrow Q wave di V6 dan lead 1 atau AVL dan kemudian dia LVH ya.
tinggi sekali QRS-nya di V5 V6, di V1 V2 nih gelombang S-nya dalam. Ini hypertrophic cardiomyopathy. Ini salah satu kriterianya ya. Ini gelombang Q-nya ini sempit di septal ya. Satu FL VS ya. Nah, ini satu AVL nih sangat sempit. Terus kemudian di V6 juga sempit, V5 V6, dan juga ini gambaran dari hipertrofi ya. Apa namanya? R plus S di V1 V2, V5 V6 lebih dari 35 milisecond. Ini sekolah lain kriteria. Oke, lanjutnya ya ini bisa dicoba dok. Apa namanya EKG selanjutnya, 2 EKG terakhir ya. Dipikirkan ini kira-kira EKG apa yang perlu segera kita refer, karena ini malignan ya. Oke, kita coba launch polling ya. Oke, sorry ini EKG ketiga, ada 5 bonus. Silakan dicoba dok, ini EKG kira-kira EKG apa? Maaf dok, ya kita cepat aja. Oke, masih banyak yang belum familiar sepertinya ya udah. Saya sharing aja. Ini belum ada yang coba menjawab, is okay. Kita share result. Ya utamanya ini adalah EKG Brugada ya. Brugada tipe 1 yang kita bisa lihat. Ini adalah sebuah channelopathy atau masalah dari konduksi yang bisa menyebabkan sudden cardiac death terutama pada saat sleep. Ya, kalau misal tidak kita pemasangan ICD segera. Kita bisa lihat ini V1 V2-nya bentuknya kayak kubah seperti ini. Ya ini bukan STEMI. Kita bisa lihat kayak STEMI tapi ini bukan STEMI karena bentuknya seperti kubah dan tidak ada perubahan gelombang ST segmen di yang resiprokal yang lain. Dan ini ada tipe 2 dan tipe 3 yang tidak kurang pas. Ya kita tidak bahas sekarang. Tapi intinya kalau tipe 1 kita bisa lihat seperti ini, kita screening orang di perusahaan gitu, ada gelombang seperti ini ya harus di-refer lebih lanjut untuk lakukan pemasangan ICD. Ya ini apalagi kalau dilakukan pemeriksaan ada history of syncope dan left ventricular mechanical dyssynchrony dari echo-nya lebih dari 40 milisecond, ini biasanya letal ya. Oke. Ini coba lagi dok, EKG 2 terakhir. Ya, kira-kira ini apa dok? Ya kok dokter langsung. Ya, mungkin kalau ada request butuh ada sesi mengenai sudden cardiac death EKG nanti bisa diakomodir sendiri karena ini butuh pembahasan lebih sendiri memang. Agak sulit kalau misal tidak biasa melihat ya. Untuk belajar EKG. Oke, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Terima kasih buat jawabannya, Dok. Ini sudah menjawab BPW, Dok ya. Oke, nanti kita bisa lihat ini BPW atau apa. Ya, ini ternyata adalah sebuah ya agak jarang kita dengar ya namanya arrhythmogenic right ventricular dysplasia atau ARVC. Ini adalah infiltrasi dari fibrofatty tissue ke dalam right ventricle, menyebabkan thinning of the wall, camber enlargement, aneurysma. Ini bisa menyebabkan aritmia yang letal pada pasien kalau misal tidak dilakukan tata laksana. Seperti itu. Ini kasnya ada ini. Mungkin kita bisa lihat ini ada take di sini. Namanya epsilon wave. Epsilon wave ini adalah gelombang right ventricle yang telat terdepolarisasi, namanya menjadi gambaran epsilon wave. Nah, ini sorry. Nah, ini gambarannya RVC seperti ini. Ventricle-nya kalau secara gross anatominya ini yang dari EKG-nya ya. BBB komplit atau incomplete tapi ada epsilon wave di sini. Ini highly spesifik walaupun sensitivitasnya cuma 30%. Tapi kalau ketemu harus segera refer untuk konsultasi karena ini highly spesifik buat RVC. Nah, ini yang terakhir. Terakhir mungkin silakan Dok. Kira-kira ini EKG apa? Ya kata dokter Ia ini paling sering orang lupa dan tidak dicek gitu, tidak diukur malah, tidak diukur untuk kita temukan EKG, wah normal nih, wah nggak ada masalah nih. Ini paling sering orang lupa melihat EKG ini dan tidak
tidak apa namanya tidak langsung kita pikirkan ini untuk sama lebih lanjut. Oke, kita coba launch poll. Nah, ini kayaknya bonus pertanyaan karena yang tadi pertanyaannya udah dijawab semua nih, case-case yang lain. Jadi bisa dijawab yang belum terjawab lah. Nah, ada yang udah jawab. Oke, 10 detik. 10 detik. Ya, ada yang udah jawab. 4, 3, 2, 1. Siap. Oke. Saya info. Wah, luar biasa. Siap, saya share. Ternyata siap. Ada yang menjawab hypertrophic cardiomyopathy, ada yang menjawab long QT syndrome. Nah, yang benar adalah long QT syndrome ya. Long QT syndrome kita bisa lihat ini belum apa namanya dari basic formula nanti Q per QT intervalnya lebih dari 440 atau 470 milisecond, bahkan lebih dari 500 milisecond kalau orang-orang dengan yang sudah benar-benar kelihatan dari EKG-nya. Nah, kita bisa lihat long QT syndrome itu apa. Jadi menggunakan formula ya, basic formula kita bisa ukur Q dan T-nya ini jaraknya berapa kotak seperti itu. Kita bisa lihat, nggak usah ribet-ribet ngitung, biasanya dari kalkulator di handphone bisa menggunakan basic formula. Heart rate-nya berapa, karena ini terpengaruhi oleh heart rate ya, jadi nggak bisa kita langsung ukur aja. Kita mengukur heart rate-nya berapa, kemudian kita masukin QT intervalnya berapa box atau berapa kotak. Nah, kalau misal makin panjang, pada laki-laki di atas 450 milisecond, pada perempuan di atas 470, ini bisa menyebabkan aritmia yang letal ya, bisa R-on-T dan VT, VF dan segala macam bisa menyebabkan letal. Apalagi kalau pasien ini ada QT intervalnya memanjang, kita tidak boleh berikan obat-obat yang memperpanjang QT lagi. Contohnya obat ansietas, sertralin, amiodaron, antibiotiknya azitromisin, clarithromycin, ciprofloxacin, dan metadon. Singkatnya gimana dok? Ada susah nih lihat handphone segala macam. Ya kita bisa lihat contohnya ini kalau jarak R ke R kita bagi 2. Kalau misal jarak ke R ke R-nya ini apa namanya? Pointer saya. Jarak R ke R-nya ini lebih dari jarak Q ke S, Q ke T Q awal gelombang Q ke akhir gelombang T-nya ini lebih dari setengah dari jarak antara R ke R. Jadi R ke V3, oh ya ini lebih kelihatan. Ini misal R ke R nih, kemudian kita bagi 2, anggap aja ini 5, 10, 16, 10, 11, 12, 13, 14. Nah ini 14 kotak. Kita bisa lihat bagi 2 berarti 7 kotak. Terus kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lebih dari 7 kotak ternyata antara apa namanya gelombang Q ke T-nya. Nah, itu lebih dari 7 kotak ini. Nah, ini memanjang kira-kira nih apa namanya QT intervalnya. Hati-hati ya, perlu di reverse segera lebih lanjut karena EKG lainnya biasanya normal dan tidak terperhatikan. Itu cara singkatnya ya, kalau nggak mau pakai rumus yang ribet-ribet. Oke. Maka itu presentasi apa namanya terakhir untuk slide saya terakhir, intinya kita harus manajemen dari VT-VF ini dengan baik karena bisa menyebabkan sudden cardiac death, apalagi kalau dengan substrat EKG yang tadi terakhir saya sebutkan, dan manajemennya bisa melalui electrical cardioversion maupun pengobatan, bahkan kalau sudah stabil pasien dirujuk untuk ablasi kalau tidak berespon dengan beta blocker atau calcium channel blocker atau amiodaron ya. Nah, ini bisa meningkatkan kualitas hidup pasien. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Mohon maaf agak menyita waktu agak panjang karena materinya harus pelan-pelan saya jelaskan agar tidak menimbulkan kebingungan. Moga-moga bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.